Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai teori dan konsep dasar keuangan Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggi Menistra Sukma dari kelas PS 4A yang berNIM 0503232167. Yuk, simak selanjutnya. Nah, sebelumnya pasti kita bertanya-tanya nih, apa sih yang sebenarnya pengertian uang itu? Nah, jadi dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang adalah sebagai alat penunda pembayaran. Nah, teman-teman, adapun fungsi uang dalam Islam. Yang pertama itu, uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Nah, yang kedua itu, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, ternyata ada pun teori uang dalam Islam, teman-teman. Jadi, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai, yang pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbunan kekayaan. Dengan adanya uang, mampu menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter, dan cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Selain itu, teman-teman, keberadaan uang ini mampu menciptakan efisiensi, karena uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian dan meningkatkan produktivitas dan kemakmurannya. Nah, teman-teman, ada juga nih konsep keuangan dalam Islam. Yang pertama itu konsep jual beli atau al-bai'. Jadi, jual beli itu adalah saling tukar menukar, saling nerima, dapat dikelola atau tasarruf dengan ijab qabul dengan cara sesuai dengan syarak. Nah, yang kedua itu dia konsep syirka atau perseroan. Jadi, syirka ini sama dengan serikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Nah, yang ketiga ini ada konsep mudharabah atau qirat bagi hasil. Jadi, mudharabah atau qirat ini adalah akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal atau harta tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan masing-masing di awal. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu konsep ariyah atau pinjaman. Jadi, ariyah ini adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap jat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Ini termasuk dalam konsep pinjaman ya, teman-teman. Nah, ada juga nih teman-teman dasar keuangan dalam Islam. Yang pertama itu berusaha hanya untuk mengambil yang halal dan yang baik atau thayyib. Jadi, Islam itu mengharuskan kita untuk mengambil hasil yang halal, meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta juga halal dalam cara memanfaatkan atau penggunaannya. Nah, yang kedua itu halal cara perolehannya melalui perniagaan yang berlaku secara rela sama rela atau suka sama suka. Nah, yang ketiga itu halal cara perolehan dengan berlaku adil dan menghindari keraguan. Jadi dalam berniaga itu persyaratan adil yang paling mendasar karena menentukan mutu dan ukuran atau takaran maupun timbangan. Nah, yang terakhir yaitu halal cara penggunaannya dengan saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai teori dan konsep dasar keuangan Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.